Dia lahir prematur, 25 minggu. 25 minggu. Kurang lebih 6 bulan. Wow. Oke. Dengan berat badan waktu itu 900 gram. Tidak sampai 1 kilo. Tidak sampai. Oke. Dan dia dinyatakan dokter ROP. ROP, retina okupasi pigmentosa. Iya. Jumpa lagi bersama saya Ritson Manyonyo. Sahabat disabilitas, senang sekali ketemu lagi. Doa saya para sahabat sekalian sehat kuat, panjang umur, berbahagia, murah rezeki, dan hidup harus terus diperjuangkan. Prokes, COVID-19 belum selesai. Mari kita vaksinasi semua supaya kita membantu pemerintah dan membentuk kekebalan berkelompok. Luar biasa. Nah, sahabat disabilitas, pada kesempatan kali ini saya telah bersama seorang ibu. Beliau ibu yang hebat, memiliki anak berkebutuhan khusus, dan siapa dia? Kita menyapanya. Salam jumpa Ibu Rina ya? Rina. Ibu Rina? Iya. Ibu Rina Royani? Iya. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ibu Rina punya anak berkebutuhan khusus atas nama siapa? Desta Hoirul Risman. Desta Hoirul Risman. Sekarang umur? 11 tahun 10 bulan ya. 11 tahun 10 bulan ya. Iya. Laki-laki ya? Iya, laki-laki. Anak pertama atau anak kedua? Pertama. Anak pertama. Dia belum punya adik? Belum. Belum punya adik ya. Baik. Ibu Rina, Desta oleh dokter dinyatakan sebagai anak berkebutuhan khusus itu karena apa? Dia lahir prematur, 25 minggu. 25 minggu. Kurang lebih 6 bulan. Wow. Oke. Dengan berat badan waktu itu 900 gram. Tidak sampai 1 kilo. Tidak sampai. Oke. Dan dia dinyatakan dokter ROP. ROP, retina okupasi pigmentosa. Iya. Oke. Dan tumbuh kembangnya dengan berat hanya 900 gram itu bagaimana? Dia di inkubator itu 53 minggu. 53 hari ya? 53 hari? Iya, 53. Iya, 1 bulan lebih ya? Iya, hampir 2 bulan ya? Hampir 2 bulan. Di inkubator? Iya. Iya. Sampai mencapai berat berapa? Pulang terakhir 1,2. Oh, cuman pertama kurang lebih 3 kilo ya? Iya. 3 gram ya? 300 gram, oke. Melihat kenyataan itu, apakah pada saat lahir ibu dan suami sudah mengetahui kalau Ananda Desta Hoirul Rohman ini akan menjadi anak berkebutuhan khusus? Belum sih tadiannya, cuman kan dokternya waktu itu di rumah sakit tidak tersedia alat. Yang waktu itu kan tidak tersedia alatnya. Terus dokternya nggak berani untuk ngeluarin anak itu untuk periksa ke rumah sakit lain, nggak bisa, nggak menentang gitu. Iya. Takut nanti katanya nggak ada napas di jalan atau bagaimana. Takut risiko. Iya, risiko. Sebetulnya suster-susternya malah nyaranin. Sebenarnya bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Cipto suruhnya tadi tuh. Oh, ke RSN. Iya. Iya. Suruh periksa ROP di sana karena alat-alat di rumah sakit itu nggak ada. Betul. Cuman dokternya nggak ngasih surat jalan. Nggak ngasih surat jalan untuk kita periksa ke sana. Akhirnya tetap di rumah sakit. Akhirnya tetap di rumah sakit sampai benar-benar pernapasannya pulih, sampai stabil. Pas sudah pulang baru kita berani sendiri pribadi kita bawa ke Cipto. Oke. Umur 2 bulan. Ternyata sudah 2 bulan. stadium 3,5. Tidak bisa dilaser. Dan itu permanen. Permanen, sudah tidak bisa dilaser, percuma buang uang kata. Oh. Harusnya sejak masih usia dini atau memang sekalipun dari sejak lahir itu di laser tidak bisa? Kalau ketahuan masih dini mungkin masih seminggu atau masih bisa. Harusnya bisa.
misalnya stadium 2 masih bisa di laser. ROP-nya ini ya? Iya, ROP-nya di laser. Nah, dalam perkembangannya kan bayi sebegitu, kemudian lucu-lucu, ada yang aneh tidak dalam perkembangannya di usia yang ke-3 bulan, 6 bulan? Cuman memang agak lambat perkembangannya kan, kalau anak lain kan langsung tengkurap gitu kan, ini kan enggak, dia enggak tengkurap, berangkang aja udah umur 10 bulan baru bisa berangkang. Ya. Sahabat disabilitas, semestinya Ananda Desta Hairul Rohman itu hadir bersama kita ya Bu ya. Iya. Cuma lagi ngantuk. Pola tidur berubah ya Bu ya? Berubah. Pola tidur berubah sehingga sekarang lagi tidur di musola, istirahat, dan mamanya yang wawancara karena nanti akan pulang jauh ke Bekasi ya Bu ya? Iya. Baik. Nah kemudian dalam perkembangannya tidak hanya pergerakannya, tetapi ternyata bicaranya juga Desta mengalami hambatan. Iya. Dia bisa jalan aja umur 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan iya, baru bisa berjalan. jalan. Nah kemudian bertemu dengan El Safwan itu 2015 ya Bu ya? Iya. Dan Desta bersekolah dan tinggal di panti El Safwan. Nah perkembangannya sampai saat ini bagaimana ini? Alhamdulillah sih banyak. Dari dia nggak mau dipegang orang, takut untuk bersosialisasi itu sama orang, itu nggak, sama neneknya aja nggak mau sama sekali, maunya sama saya, sama papanya udah. Tapi sekarang mah ya mau gitu, walaupun perlu adaptasi lagi kalau untuk orang baru ya. Jadi Desta ini MDVI ya, Multi Disability Vision Impairment. Jadi selain mengalami hambatan penglihatan, hambatan komunikasi, dan hambatan berpikir, intelligence, ya Bu ya. Tapi kalau berpikir dia ngerti sih. Kalau dibilang nggak paham ya, nggak paham, dia pasti nggak paham. Soalnya kalau kita ajak, ayo kita mau jalan-jalan, naik ke motor, dia cari motor. Oh, berarti dia ngerti sebetulnya kan? betul. Berarti komunikasi satu arah. Iya, satu secara arah. verbal. Sebenarnya komunikasi dua arah, tapi cara komunikasinya Desta dengan bahasa tubuh atau bergerak gitu ya Bu ya. Iya. Dengan kode-kode tertentu. Ya itu. Suami melihat anak satu-satunya ini apa responsnya? Ya sebetulnya bukan suami aja, saya juga sempat lagi mana ya, istilahnya kenapa gitu, mempertanyakan Tuhan kenapa gitu sih, kayak seperti itu. Tapi ya lama kelamaan ya kita udah ikhlas istilahnya, mungkin ada jalannya. Apa dan di saat apa yang sampai ibu dan suami memutuskan, ya Ibu Rina memutuskan, ya kami ikhlas ya Tuhan atas Ananda Desta ini. Ya, makanya pas dia divonis ya ROP, dua-duanya matanya udah segitu istilahnya, itunya udah sempat, ya udah kita yang drop istilahnya, drop bener-bener. Kenapa istilahnya sampai begini ya sempat lah istilahnya nangis istilahnya, cuman akhirnya ya dengan berjalan tumbuh kembangnya, lihat lucunya, lihat ya kan gantengnya istilahnya. Ya udahlah istilahnya, udah biarin istilahnya, memang udah takdir begini, mungkin di depannya nanti ada yang lebih istimewa, pikir saya begitu. Ya. Mohon maaf Ibu ya, bisa dijawab bisa tidak. Itu sebabnya karena ingin fokus merawat, membina, mendampingi Desta, kemudian sampai hari ini belum punya adiknya Desta lagi. Belum, lagi Desta umur 2,5 tahun sempat hamil, cuman keguguran itu. Oke. Ya. Dan melihat kondisi dan keadaan Desta yang sebegitunya lincah gitu ya Bu ya. Iya. Di rumah selama musim PJJ seperti apa Ibu? Biasa aja sih dia di rumah, ya begitu bolak-balik istilahnya, nggak bisa diem. Ya, apakah ada hambatan dalam proses pendidikan jarak jauh, yang mana Ibu sendiri menjadi gurunya, menjadi mamanya, menjadi sahabatnya? Hambatannya paling kalau dia lagi susah bangun aja. Terkadang pola tidurnya memang suka kacau. Kayak seperti ini, semalam dia tidur dari jam 7 malam, bangun jam 10, baru tidur lagi tadi jam 11 siang. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran, dalam
penerapannya. Kalau anak tidak berkebutuhan khusus, instruksional kan cukup. Iya. Tetapi Desta membutuhkan banyak akal, banyak cara, banyak metode, banyak strategi. Apakah berpengaruh pendidikan jarak jauh atau tidak ada pengaruhnya sama sekali? Tidak ada pengaruhnya sih, karena kita nikmatin aja ya. Iya. Kita nikmatin aja ya, apa sih, momen yang langka, karena memang selama dia sekolah kan nggak sama kita gitu kan. Pas sama kita ya udah kita nikmatin aja, walaupun kadang gregetan juga sih. Lebih efektif mana menurut Ibu sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus dan MDVI ya, yang multi, tidak hanya tunanetra saja? Mereka Desta sekolah di tatap muka atau dari rumah? Ada ininya juga sih, ada segi positifnya ya, karena kalau tatap muka mungkin lebih 100% pengajaran langsung ya, langsung oleh guru istilahnya kan, bagaimana metodenya bisa langsung diterapkan istilahnya dengan guru. Kalau kita kan hanya jadi perantara kalau di rumah, hanya sebagai perantara, terkadang malah suka melenceng dari yang diajarkan guru, karena memang anaknya, ya namanya anak di rumah itu kan, walaupun kita udah marah semarah-marah, bagi dia mamanya marah cuma sebentar kok, mungkin pikirannya seperti itu kan. Walaupun diteriak-teriak juga ya cuek aja, nggak ini. Kalau di sekolah mungkin pikiran dia mungkin orang lain, ya galak-galak bener, istilah apa sih, tegas-tegas bener, mungkin agak inilah gitu, agak takut. Dan menurut Ibu sebaiknya pendidikan tatap muka itu segera atau masih harus diperpanjang dulu belajar dari rumah? Habis situasi masih begini ya, masih ini juga Pak, istilahnya masih ngeri juga itu kan. Iya. Soalnya kan lagi mana ya, serba salah juga sih ya. Serba salah juga kalau misalnya kita di rumah juga, ya memang sih dia tetap belajar istilahnya, cuman memang nggak bisa 100% istilahnya. Jamnya juga nggak on time benar istilahnya. Kalau sekolah kan ini ada baik ada enggaknya juga lah Pak. Iya. Plus gitu. Minus lah ya. Iya. Oke. Dan di musim pandemik ini, kalau boleh tahu, papanya Desta aktivitasnya? Ngojek. Masih? Iya, masih ngojek. Yang online atau yang? Online. Oh, online. Iya. Tapi masih ada kegiatan aktivitas penumpang dan lain sebagainya? Iya, kadang. Apa sih pukulan besarnya di pandemi ini buat Ibu dan keluarga? Banyak sih, istilah dari semuanya, segi ekonomi juga jadi benar-benar turun istilahnya, benar-benar kayak itu istilahnya. Tapi ya sudahlah, biarin aja, jalanin aja gitu. Tapi bantuan dari Elsa Fund masih terbuka kepada Ibu juga? Iya, alhamdulillah masih Pak. Ya. Bisa cerita beberapa waktu yang lalu Ibu dan keluarga positif COVID-19. Dalam keadaan situasi ekonomi begitu, anak berkebutuhan khusus yang butuh penanganan khusus, kemudian kena COVID lagi, bisa dicerita? Kebetulan waktu itu kan saya juga nggak tahu kena COVID. Kan kalau COVID katanya demam, batuk ya, istilahnya gejala lain-lain. Saya nggak ada gejala itu, nggak ada. OTG lah ya, orang tanpa gejala. Enggak, cuman tiba-tiba itu kan saya kok dingin, badan kayak kecebur air es gitu, dingin, rasanya dingin. Itu Ibu pertama dulu atau langsung dengan suami? Saya dulu. Oke. Kok rasanya dingin, 3 hari dingin. Saya bilang mau flu kali ya, itu mukanya cuman wajah panas kayak mau pilek begitu, cuman nggak pilek. Kok wajah panas, terus minum bodrek lah, bodrek flu, hilang. Terus tahu sesak napas 2 hari. Itu sampai kayak orang ketenggelam ya rasanya. Iya, kelelep. Iya, kayak orang kelelep, kayak aduh enggak, ini kok begini. Iya kok kayak nyangkut di lambung gitu. Iya. Terus akhirnya saya lari ke klinik ada asma enggak, saya enggak punya asma istilahnya.
nggak punya asma. Terus coba deh di antigen. Aduh, saya takut kenyataan ya, bukan takut disodok-sodoknya, takut kenyataan kan. Terus kata bapaknya tuh baru 2 minggu pulang dirawat karena dia lambung mah kan. Iya, sakit mah. Cuman kalau bapaknya itu waktu tuh dirawat negatif, nggak COVID, cuman lambung aja. Ya udah nggak apa-apa katanya, nggak sakit kok, bukan nggak sakit, saya terima kenyataannya, takut istilahnya, nggak apa-apa, ya udah beraniin diri. Ternyata memang hasilnya positif waktu itu. Udah sempat down itu, semalaman nggak bisa tidur, tambah sesak, tambah depresi, sesak. Saya bertahan 2 hari di rumah isolasi sambil nungguin PCR dari puskesmas. Nah pas 2 hari di rumah, karena yang saya rasain itu bukan hanya sesak, jadi halusinasi saya. Wow, seperti? Kayak orang nangis tanpa jelas. Kayak anak kecil nangis kayak orang apa, kesurupan ya, kesurupan begitu. Iya. Kata suami begitu, bilang kamu kayak orang kesurupan kalau mau maghrib. Sampai tengah malam itu baru bisa tidur. Makanya bilang ini kenapa nggak enak, saya bilang. Akhirnya pas kita PCR hari Kamis pagi bertiga tuh semuanya, Sedesta juga. Hasil belum keluar. Malam Jumat saya udah nyerah karena saya memang udah kayaknya nggak enak, udah di rumah itu kayak apa ya, mungkin karena depresi juga ya, stres, jadi kayak rasa takutnya terlalu ini. Terus akhirnya saya ya udah, akhirnya RT memang udah ini, akhirnya sama RT di ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sampai di sana juga nggak pakai oksigen saya, cuman diinfus karena masuk itu ya apa sih, antibiotik. Ya udah pas ini di rongsen, di PCR balik lagi, di sana memang positif. Cuman memang nggak ada batuk, nggak ada ini, cuman itu sesaknya aja. Sesaknya karena katanya asam lambung cair apa sih, gas di lambung itu udah naik ke paru-paru, penuh paru-paru saya. Penuh gas. Jadi putih, paru-paru saya itu putih semua. Kata dokter istilahnya bilang, ini enggak Bu, ini bukan TBC atau apa Ibu, ini gas lambung udah naik ke paru-paru, itu yang bikin Ibu sesak. Ini kita keluarkan, jadi kita keluarkan lewat angin, jadinya semuanya jadi pas minum obat lambung ya enteng. Itu makanya saya berjuang di situ. Terus pas lihat Jumatnya baru keluar hasil PCR dari puskesmas. Nah ternyata bapaknya juga, karena bapaknya capek mungkin ngurusin saya, ngurusin Desta yang seperti itu, jadi dia ikut stres, mungkin imunnya turun juga, misalnya. Jadi akhirnya kena juga bapaknya, cuman dia mah pilek aja. Kalau Desta nggak apa-apa, nggak apa-apa, hasilnya negatif Desta. Terus bapaknya positif ya, bapaknya akhirnya isolasi mandiri di rumah, katanya kuat karena Desta juga bingung naruhnya di mana gitu kan. Terus Desta lagi mana? Yaudah. Itu sempat menghubungi panti ya? Iya, saya bingung. Semua juga dalam bingung. Situasi itu sulit digambarkan ya Bu ya? Benar-benar sulit, dilematis. Ya, dimakan begini, tidak dimakan begitu. Iya, saya juga bapaknya bismillah, katanya udah nggak apa-apa, tetap kita prokes juga dia, ngenanganin Desta juga semuanya sampai istilahnya masker semuanya, cuci tangan sebelum kasih makan, karena memang kontak 100% kan, makan juga semuanya. Jadi tetap di vitamin, dijeder, misalnya kayak minum kelapa hijau, tetap dikasih sama juga kayak dia di karantina juga Desta. Jadinya pokoknya bukan susu semua diinin juga, sama aja lah di karantina juga berdua itu. Makanya cerai pas ya udah bilang pas alhamdulillah pas 9 hari di PCR lagi saya hasilnya udah negatif. Pas hari besokannya langsung pulang. Tapi tetap langsung bapaknya nggak berani dulu. Ini antigen nanti aja dulu gitu. Istilahnya dia masih takut buang uang juga Pak, takutnya masih positif. Ntar aja lah, saya juga kan suruh di karantina lagi di rumah kan itu habis dari rumah sakit karantina. Iya. Ya udah pas selesai karantina baru dia ini antigen, ternyata memang udah negatif. Cuman karena dia kemarin takut gitu istilahnya lagi mana gitu. Udah. Gitu wow. Itu perjuangan yang sulit di
Bu ya. Ada dalam satu situasi yang rumit dan akhirnya oleh belas kasihan Tuhan sampai hari ini semua baik ya Bu ya. Iya. Baik. Dan apakah di musim pandemi ini sudah ada dukungan dari pemerintah, bantuan sosial atau apa saja? Belum. Belum ya. Belum. Baik. Sahabat disabilitas, kita menyaksikan perjuangan seorang ibu yang berjuang, ibu rumah tangga, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk anaknya, untuk keluarganya. Di saat mereka harus berjuang untuk PJJ dengan pendidikan jarak jauh, anak berkebutuhan khusus yang mereka juga tidak punya basic dan skill khusus. Namun di saat yang sama, COVID juga seolah-olah tidak menyisir, dia tidak memilih-milih siapapun dia datang, dan akhirnya Ibu Rina Royani dan keluarga dapat melewati semua itu ya. Iya. Atas semua yang sudah terjadi, apa yang ingin Ibu katakan? Jangan nganggap enteng keadaan. Itu aja sih ya. Iya. Semua harus istilahnya ya ditakutin Protes terlalu ya? ya ditakutin juga jangan. Jangan. Memang itu memang apa ya? Ya seperti air mengalir aja lah, itu aja. Yang penting kita jaga kesehatan aja, Iya. itu aja. Dan Ibu bersama keluarga belum vaksin karena belum lama kena COVID ya Bu ya? Iya. Ya, nanti menunggu 3 bulan ya Bu ya? Iya. Ya, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus agar terus memperjuangkan kehidupan mereka? Cuma perbanyak sabar, ikhlas, karena semua itu ada hikmahnya pasti. Gitu. Ya. Cuma itu aja Pak. Ada hikmahnya ya? Iya. Dan harapannya buat Desta kelak? Bisa mandiri, karena kita tidak selamanya mendampingi dia, bisa lah untuk dirinya sendiri. Seenggaknya dia bisa berguna untuk orang lain juga walaupun dengan caranya sendiri. Ya. Dan yang terakhir, Desta sekarang kelas berapa? Kelas 6. 6 SD ya? Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para guru-guru di sekolah luar biasa El Safan, kepala sekolah dan juga para pendamping di panti bersama kepala panti yang selama ini mendampingi dan merawat Desta? Terima kasih untuk Pak Sony, semua staf guru yang nggak bisa disebutin satu-satu, kakak-kakak pendamping, semuanya yang ada di El Safan. Terima kasih atas bantuannya, atas bimbingannya selama ini. Udah sayang, istilahnya udah bener-bener memperhatikan Desta, istilahnya membantu saya jadi orang tua kedua untuk dia. Terima kasih Ibu banyak. Rina orang Sunda ya? Saya Betawi. Betawi asli? Iya. Wih, coba logat Betawinya di kamera. Lagi banget. Betawi punya gaya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Betawi mana? Bekasi? Itu Cakung. Cakung. Wow, oh pantas Royani ya. Ada penyanyi Ida Royani. Bisa lagu Betawi satu Bu? Nggak bisa. Sahabat disabilitas, mari kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kuat, bertahan dalam segala keadaan. Ibu Rina Royani bersama suami telah membuktikan dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan, pukulan ekonomi, pukulan segala sesuatunya mendera mereka, termasuk COVID-19. Tetapi dia tetap bertahan, memiliki keyakinan Tuhan Yang Maha Esa selalu menolong hidup mereka. Dan untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, maka marilah kita selalu melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Jangan lupa sahabat disabilitas, menuju 1 juta subscriber, like, share, comment, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasi dan bagi sahabat terlebih dahulu yang mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Akhirnya, saya Ritson Menyonyo dan Rina Royani. Ibu Rina Royani ya, bersama Desta yang belum bangun juga ya. Belum bangun. Hujan gerimis aja, ayo Bu. Nggak bisa. Oke, sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Indonesia inklusi, disabilitas maju dan sejahtera. Yuk kita nonton ondel-ondel. Terima kasih Bu Rina. Iya, sama-sama. Ya.